Pak Mahfud, karena Pak Trimet nanya, ada rahasia enggak? Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia. Yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tuh tadi ada beberapa surat, termasuk surat bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Gitu. Izin pimpinan. Ada nomor suratnya. Pak Mahfud, saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau itu saya paham buka Pak. aja biar Ya. boleh mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena kadang-kala orang tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar, ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Kita ini bukan itu kawan diskusi itu dengan saya kalau di luar objektif. sidang. Ya, saya bertanya itu objektif. Ya, apa adanya. Ya kalau benar-benar. Kalau nggak jelas sama saya nggak jelas gitu. Iya. Harus diperjelas. Jangan tanggung maksudnya Pak Ketua, jangan tanggung. Ya. Satu lagi Pak Mahfud, terkait dari Pak Beni tadi, bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri? Kan Bapak sebagai Ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pamenko Polhukam. Enggak, yang paling penting Ketua, izin Ketua, terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini Pak. Silakan Disampaikan aja, Pak Mahfud. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Enggak, informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam Mahfud MD menolak menjawab pertanyaan anggota DPR Ikhwal siapa sosok polisi Jenderal Bintang 3 yang mengancam mundur terkait kasus Verdi Sambo. Sebelumnya informasi terkait tersebut disampaikan Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Mahfud berujar bahwa ada Jenderal Bintang 3 yang mengancam mundur dari kepolisian apabila memang Polri tidak segera menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Mahfud menolak menjawab hal itu saat ditanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3. Ia mengatakan jawaban perihal pertanyaan tersebut hanya akan ia jawab di hadapan dua pihak, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Saya hanya akan menjelaskan kepada dua pihak, satu Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Nggak bisa ada orang yang memaksa saya, tegas Mahfud. Mahfud kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dipaksa untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan di atas. Jadi saya nggak bisa dipaksa kalau urusan ini, ucap Mahfud. Bahkan Mahfud juga enggak menjawab pertanyaan tersebut saat pimpinan rapat yaitu Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syahroni menawarkan pelaksanaan rapat menjadi tertutup.
Kita habis ini akan bertanya Pak Mahfud terkait dengan penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup. Pak Mahfud mau bicara dengan kita, tanya Syahroni. Enggak, biar nanti Pak Kapolri saja yang menyampaikan, jawab Mahfud. Sebenarnya pertanyaan mengenai sosok Jenderal Bintang 3 yang ancam mundur itu dipertanyakan oleh anggota Komisi 3 Sarifing Suding. Suding menganggap penjelasan lebih lanjut perlu disampaikan Mahfud atas pertanyaannya tersebut yang kadung disampaikan ke publik. Itu memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini, kata Suding. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, siapa sebenarnya Bintang 3 itu dan terkait masalah apa yang kan penting bagi publik. Jangan publik diberikan informasi setengah-setengah, sambungnya. Sementara itu, anggota Komisi 3 Beni Kaharman menegaskan bahwa seharusnya tidak ada pertanyaan yang ditolak untuk dijawab oleh Mahfud di dalam forum rapat di DPR. Pak, saya interupsi untuk mendukung Pak Suding. Saya mendukungnya begini Pak Menko. Saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DP4 ini, kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR kecuali untuk kepentingan penegakan hukum, kata Beni. Sebelumnya, selaku Menko Polhukam Mahfud MD menyebut terdapat seorang Jenderal Bintang 3 siap mundur terkait kasus Irjen Verdi Sambo. Namun Mahfud enggan menyebutkan nama jenderal berpangkat Komisaris Jenderal Komjen tersebut. Ia hanya menyebutkan sosok Jenderal Bintang itu mengancam akan mundur apabila Irjen Verdi Sambo tidak menjadi tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Hal tersebut dikatakan Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyer Clubs pada Minggu 14 Agustus 2022. Saya tahu ada seorang Bintang 3 yang datang. Kalau Bapak tidak mau laporan ini, segera tersangkakan FS. Besok pagi saya mundur, ucap Mahfud MD menirukan ucapan sosok tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu membeberkan alasan sosok Jenderal Bintang 3 yang hendak pensiun itu mengaku merasa tidak berguna.